Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandi Afrizal Putra, NPM 21115. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang konflik dan negosiasi. Yang pertama yaitu pengertian konflik. Pengertian konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak bersama. 2. Pandangan tentang konflik. Ada 3 pandangan tentang konflik. 1. Pandangan tradisional. Pandangan ini sejalan dengan sikap yang dianut banyak orang menyangkut perilaku kelompok pada tahun 1930-an. Konflik ini dipandang sebagai akibat disfungsional dari komunikasi yang buruk atau tidak adanya keterbukaan dan kepercayaan antar anggota. 2. Pandangan hubungan manusia. Pandangan hubungan manusia berpendapat bahwa konflik adalah kejadian alamiah dalam semua kelompok dan organisasi. 3. Pandangan interaksionis. Pandangan ini menyatakan bahwa konflik bukan sekedar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Yang ketiga yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya konflik. 1. Komunikasi. Contohnya gangguan saluran komunikasi. 2. Struktur. Contohnya ukuran kelompok, derajat spesialisasi, dan lain-lain. 3. Variabel pribadi. Contohnya sistem nilai yang dimiliki individu, karakteristik kepribadian. Yang keempat di sini pengertian negosiasi. Negosiasi atau perundingan adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa dan berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya, atau proses penetapan keputusan secara bersama di mana pihak-pihak yang terlibat memiliki preferensi berbeda. Konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif atau akan memengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama. Menurut Ahmad Sudiro, perkembangan pemikiran tentang konflik terbagi menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama, pandangan tradisional, yang kedua, pandangan hubungan manusia, dan yang ketiga, pandangan interaksionis. Tes konflik terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, potensi pertentangan atau ketidakseleraan. Yang kedua, kognisi. Yang ketiga, maksud. Yang keempat, perilaku. Dan yang kelima adalah akibat. Jenis-jenis kelompok terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, konflik intrapersonal. Yang kedua, konflik antarpersonal. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Yang keempat, konflik intraorganisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi. Apa itu negosiasi? Menurut Sophia, negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam perundingan ini diharapkan ada kesepakatan nilai antara dua kelompok. Nah, terdapat 2 pendekatan terhadap negosiasi. Yang pertama, tawar-menawar distributif, dan yang kedua, tawar-menawar integratif. Apa saja proses negosiasi? Menurut Robbins 2008 menjelaskan tahap-tahap negosiasi itu ada 5. Yang pertama adalah persepakat, yang kedua adalah penentuan aturan dasar, yang ketiga adalah klarifikasi, yang keempat adalah tawar-menawar dan penyelesaian masalah, yang kelima adalah Jadi, kesimpulan dari materi konflik dan negosiasi adalah keberadaan konflik dalam organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Sedangkan negosiasi atau perundingan merupakan suatu proses tawar-menawar antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang konflik